Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah dalam juz Amma. Alhamdulillah kita berada sampai di penghujung juz 30. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas surat An-Nas. Kita bersyukur alhamdulillah juz Amma sudah kita kaji tafsirnya, semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan menjadikan kita eh, lebih dekat kepada Al-Quran sehingga menjadi hujah nanti di akhirat bahwa kita telah mempelajari Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji surat An-Nas ya sebagai surat yang ke-114, surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita terjemahkan secara lafziyah. Kul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbi kepada Tuhan pencipta annas manusia, maliki raja annas manusia, ilahi Tuhan yang disembah, annas manusia, min dari syari kejahatan al-waswasi bisikan syaitan, al-khannas yang selalu mengintai atau selalu kembali, alladzi yang yuwaswisu membisik-bisikkan kejahatan, fi di dalam suduri hati-hati annas manusia yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Min yaitu syaitan dari al-jinnati bangsa jin wan nas dan manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa, surat An-Nas ini adalah rangkaian dari surat Al-Falaq ya. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu adalah suatu ketika Rasulullah SAW sakit cukup parah. Setelah diselidiki kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir dari Labid bin Aqsom, yaitu seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 buhul pada seutas tali. Maka itu Allah memerintahkan beliau agar membaca dua surat ini yang terdiri dari 11 surat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan rambut itu. Setelah membaca kedua surat ini, badan beliau kembali segar dan sehat kembali. Insya Allah. Sehingga dua surat ini juga disebut sebagai al-mu'awwidhatani, dua perlindungan, karena sama-sama diawali dengan qul a'udzu birabbi, aku berlindung kepada Rabb ya. Kalau al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Tuhan penguasa subuh ya, waktu subuh. Sedangkan di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia ya. Sama-sama qul a'udzu birabbi dan seterusnya. Maka dua surat ini juga menjadi dua surat yang sering dibaca ketika ruqyah, baik ruqyah pribadi maupun ruqyah orang, karena sangat ampuh sekali ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya, yang disihir oleh orang Yahudi membaca dua surat ini, maka lepaslah buhul-buhul sihir orang Yahudi tersebut, yaitu Labid bin
Aqsam, ya, itu orang Yahudi yang mensihir Nabi. Baik, sekarang kita akan fokus pada surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, ya. Rabb di sini artinya adalah penguasa, ya, pengatur, pengurus. Dan ini bersifat selamanya. Allah Subhanahu wa taala menguasai, mengatur, ya, dan mengurus makhluknya ini seterusnya. Berbeda dengan penguasa yang ada di bumi ini, di dunia ini bersifat sementara, ada batas waktunya dan ada batas wilayahnya, ya. Jadi tidak menguasai semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin Nas, raja manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala raja yang sesungguhnya, ya. Raja-raja yang lain itu raja-raja sementara saja, ya. Kalau dia adalah seorang raja, ya, maka dia akan terbatas kekuasaannya, ya. Mungkin di wilayahnya tertentu saja, misalkan Raja Brunei, ya di Brunei saja, ya. Raja Malaysia, ya di Malaysia saja, ya. Dia mungkin akan memimpin seumur hidup, tapi ada batas waktu dia akan meninggal dunia. Apalagi kalau presiden hanya dibatasi waktu 5 tahun, kalau dua periode 10 tahun, setelah itu akan berganti. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala yang ada di alam semesta ini dan bersifat selamanya, tidak tergantikan. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah itu, ya, berlindung kepada zat yang maha menguasai segalanya, maka kita pede, maka kita kuat insya Allah ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan segalanya sesuatu. Maka ketika kita membaca surat ini, ya, ini menjadi benteng bagi kita, ya, dari godaan-godaan setan, ya, dari godaan-godaan sihir, ya, yang menimpa manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja bisa disihir, apalagi kita. Maka sering-sering kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ya, Allah yang berhak disembah, yang lain tidak berhak disembah. Ya, karena hanya satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang suka memberi waswas, al-khannas, yang suka kembali. Nah, setan itu suka memberikan waswas, ya, waswas, ya. Dan juga dikatakan di sini al-khannas, ya, itu artinya adalah yang suka kembali. Kenapa? Karena setan itu datang dan pergi, ya. Dia datang tapi selalu akan kembali, ya. Kembali untuk apa? Untuk menggoda manusia, dan dia tidak akan pernah putus asa dalam menggoda manusia. Nah, datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa jika adzan, setan ini lari, ya, sampai terkentut-kentut dengan kentut yang besar supaya tidak mendengarkan azan, karena dia nggak kuat mendengarkan azan. Tapi setelah azan itu selesai berkumandang, setan kembali lagi menggoda manusia, ya. Kemudian setelah adzan iqamah dikumandangkan, setan lari-lari, ya, lari lagi, ya, karena tidak kuat mendengarkan iqamah. Setelah iqamah, setan kembali lagi menggoda manusia, membisikkan kepada manusia supaya manusia ketika sholat itu tidak khusyuk, ingat terhadap apa yang telah dilakukan, ya. Sehingga ketika kita sholat, ya, kadang-kadang, ya, kita berusaha sudah khusyuk, tapi datanglah bisikan-bisikan setan itu, mungkin mengingatkan kita, oh ya tadi saya belum tanda tangan, oh ya baju saya belum, yang saya jemur belum saya ambil, padahal ini sudah gerimis dan seterusnya. Oh ya saya tadi uh, hilang uang, ternyata uangnya di sini, sebelum sholat dicari-cari kemana-mana nggak ketemu, ternyata setelah sholat, ketika sholat, ya, teringat. Nah, itu siapa ya yang membisikkan itu? Yang membisikkan adalah setan, karena setan itu berusaha untuk melencengkan kita dari mengingat Allah, ya, membisikkan kepada kita supaya kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya ketika sholat. Maka dalam sholat, ya, diupayakan ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, diupayakan kita ingat Allah, ya. Paling enggak ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ya, dianjurkan juga untuk kita memahami bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat, termasuk ya usaha kita dalam mentadabburi ayat suci Al-Quran ini adalah dalam rangka untuk supaya kita ketika sholat itu khusyuk, karena yang biasa dibaca oleh imam maupun yang kita baca itu adalah surat-surat yang ada dalam yang ada dalam juz 30, surat-surat pendek. Ketika kita sholat membaca surat-surat dalam juz 30 dan kita paham artinya, kita paham tafsirnya, maka insya Allah hidup sholat kita menjadi lebih hidup, lebih bermakna karena kita paham apa yang kita baca. Kemudian uh, syaitan ya, ini ketika kita sholat ya juga sering ya, mengatakan utkur kada, ingatlah ini, supaya kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya, jadi setan itu membisikkan keburukan-keburukan ke dalam dada manusia. Yuwaswisu ya, membisikkan ya, ini adalah awal pintu pertama setan menggoda manusia. Kalau ini tidak segera ditutup ya, atau dialihkan ya, atau ditolak, maka akan masuk kepada tahapan-tahapan berikutnya sampai kita melakukan kemaksiatan. Ada langkah-langkah setan ketika menggoda manusia. Di antara yang pertama adalah dengan bisikan. Contoh misalkan zina ya, diawali dengan mungkin komunikasi lewat HP chat begitu ya. Mungkin ya, beranggapan bahwa hanya chat saja. Oh, yang saya chat ini bukan orang biasa. Dia beda dengan yang lain misalkan. Atau ketika minuman-minuman keras membayangkan, oh, minuman keras itu kayaknya enak ya. Karena banyak orang juga kadang-kadang melakukannya begitu. Dibisikkan, apalagi kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, ya, maka dibisikkan kemaksiatan-kemaksiatan itu kepada manusia. Dari bisikan-bisikan itu kalau kemudian tidak tolak, maka kemudian masuk ke tahap berikutnya menjadi kehendak. Maka sebelum menjadi kehendak, maka kita ketika ada terlintas dalam bayangan kita ya untuk ada bisikan melakukan kemaksiatan, segera kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik, atau membaca dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Kalau itu tidak ditolak, maka kemudian masuk ke tahap berikutnya menjadi kehendak. Syaitan akan menghiasi kemaksiatan itu. Contoh berzina misalkan, menggambarkan tentang kelezatannya dengan melebih-lebihkan ya, berlebih-lebihan, dan membuat manusia itu lupa akan akibatnya. Jadi seakan-akan zina itu nikmat sekali, tapi eh, kelezatannya itu kemudian dilebih-lebihkan oleh syaitan. Jadi dibayangkan, diimajinasikan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau kalau misalkan orang mau mabuk-mabukan ya, dibuat seakan-akan kalau orang mabuk itu fly, orang-orang mabuk itu menjadi fresh ya, dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Yaitu bisikan-bisikan setan saja. Ya. Ya. Kalau kemudian sudah menjadi kehendak dan tidak segera di stop, maka kemudian timbullah azam, keinginan yang kuat. Keinginan untuk melakukan kemaksiatan itu, keinginan untuk berzina, keinginan untuk mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Ya. Bahkan kalau kemudian eh, tidak melakukan itu, akan terjadi kegelisahan yang luar biasa. Dia tidak akan mundur, tapi terus maju melakukan kemaksiatan. Karena pintu-pintunya sudah terbuka, mulai dari pintu bisikan tidak ditutup, kemudian timbul kehendak tidak segera ditutup, kemudian timbullah azam, sudah merencanakan mau melakukan kemaksiatan itu, merencanakan mau melakukan perzinaan itu, ya sudah merencanakan ya berduaan misalkan pada yang bukan muhrim, sudah merencanakan untuk membeli minum-minuman keras misalkan ya, maka kemudian kalau azam ini sudah kuat, maka terjerumuslah manusia itu ke dalam kemaksiatan, terjerumuslah dalam perzinaan, terjerumuslah dalam mabuk-mabukan atau judi dan seterusnya. Dan ketika itu setan mentertawakan kita karena dia merasa berhasil menggoda
manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di awal ketika terjadi bisikan, tutup pintu itu dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat An-Nas ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman minal jinnati wan nas, yaitu setan dari bangsa jin dan manusia. Jadi setan itu sesungguhnya adalah sifat ya. Yang membisikkan siapa? Yang membisikkan adalah iblis. Iblis ini adalah musuh bebuyutan manusia, ya, musuh bebuyutan Nabi Adam dan keturunannya, yang membisikkan ya kepada manusia dan jin itu keburukan-keburukan. Ya, dari situ kemudian kalau manusia dan jin itu menggoda manusia atau jin yang lain namanya setan. Ya, namanya setan. Karena jin itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk itu namanya setan, jin yang baik itu insya Allah ya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana manusia, manusia yang baik, ya, yang beriman, beramal saleh dia akan masuk ke dalam surga dan manusia yang ingkar kepada Allah, ya, banyak maksiat akan masuk ke dalam neraka. Jin juga demikian, karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, eh, maka ya, kita berupaya jangan sampai kita menjadi setan atau kita digoda oleh setan. Karena setan itu adalah sifat. Siapa yang menghalangi manusia untuk taat kepada Allah, menggoda manusia untuk bermaksiat, itu namanya setan, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jin yang baik ya, dia pasti dia akan menggoda manusia. Bagaimana Rasulullah SAW juga pernah berdakwah kepada bangsa jin. Ya, kemudian mereka masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, mereka kembali kepada kaumnya, mendakwai kaumnya untuk masuk Islam. Di Rasulullah itu umatnya tidak hanya manusia saja ternyata, tapi jin-jin juga umatnya Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan setan dari bangsa jin dan manusia ini akan menjadi musuh ya, nabi, ya, para nabi. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nah, ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, itu setan ya, selamanya akan menjadi musuh para nabi. Karena iblis sudah bersumpah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika divonis akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dia minta tangguh ya supaya dipanjangkan umurnya untuk apa? Untuk menggoda Adam dan anak keturunannya ya supaya nanti bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka. Namun ya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan perlindungan kepada manusia. Dan siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, minta perlindungan, maka tidak akan bisa digoda oleh setan. Pada intinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini adalah makhluk yang lemah. Iman kita ini fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Maka kita berupaya untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan yang terkutuk, baik dari jenis jin dan manusia. Ya, dan kita juga berupaya dalam hal itu untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, karena berkumpul dengan orang soleh, energi-energi kebaikan akan masuk ke dalam diri kita. Ya, karena hidup berjamaah, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, lingkungannya baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Dan ketika ada bisikan-bisikan setan, ya, maka segera kita berlindung kepada Allah supaya Allah SWT melindungi kita dan tidak sampai terjerumus kepada kehendak
kemudian mempunyai azam, ya, sampai kemudian terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas, ya, juz 1, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat, umur yang panjang kepada kita untuk menikmati jamuan Allah, ya, melalui tadabbur ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.